Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif yang berjudul tentang menilai dan memperoleh bukti non-finansial dalam pemeriksaan fraud. Di sini terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Sofi Nur Fauzia, dengan NPM 240115003, dan rekan saya, Anissa S. Kaningrum, dengan NPM 230135007. Langsung saja di sini ke pembahasannya. Pengertian bukti non-finansial dalam pemeriksaan fraud. Bukti non-finansial dalam pemeriksaan fraud merujuk pada jenis bukti atau informasi yang bukan bersifat finansial atau tidak terkait dengan transaksi keuangan. Saat melakukan pemeriksaan fraud, auditor atau penyelidik perlu mengumpulkan berbagai jenis bukti, termasuk bukti non-finansial, untuk membantu mengidentifikasi potensi tindakan penipuan atau kecurangan. Selanjutnya, di sini ada contoh bukti non-finansial dalam pemeriksaan fraud. Yang pertama, di sini ada komunikasi tertulis, yaitu surat, email, catatan, atau pesan teks yang mencurigakan atau mengandung indikasi tindakan penipuan. Misalnya, sebuah email yang mencakup permintaan yang tidak wajar atau mengarah pada tindakan penipuan. Yang kedua di sini ada laporan insiden atau keluhan. Laporan ini dari karyawan, pelanggan, atau pihak ketiga tentang perilaku atau kejadian yang mencurigakan atau tidak etis. Laporan ini dapat menjadi indikasi adanya kecurangan. Yang ketiga di sini ada wawancara dengan saksi. Mendengarkan kesaksian atau keterangan dari individu yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang situasi yang diselidiki. Kesaksian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang kemungkinan kecurangan. Selanjutnya, di sini yang keempat ada dokumentasi internal perusahaan. Dokumentasi-dokumentasi seperti kebijakan perusahaan, prosedur operasional standar atau SOP, atau catatan rapat yang dapat mengungkapkan indikasi atau kesenjangan yang memungkinkan terjadinya penipuan. Selanjutnya yang kelima ada surveillance atau rekaman video. Ini biasanya informasi dari kamera pengawas atau rekaman video yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas fisik atau tindakan yang mencurigakan di dalam atau di sekitar perusahaan. Selanjutnya yang keenam, ini ada informasi dari pihak eksternal. Informasi dari pihak ketiga seperti pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis yang dapat mengungkapkan adanya kecurangan atau perilaku yang tidak etis. Selanjutnya di sini ada cara menilai dan memperoleh bukti non-finansial. Yang pertama di sini ada wawancara. Auditor mengajukan pertanyaan dalam sebagian besar studi, baik internal maupun eksternal. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dapat berupa pengantar, informasi, penutupan, penilaian, atau pencarian izin masuk. Para ahli setuju bahwa pertanyaan terbuka jauh lebih baik daripada pertanyaan yang dapat dijawab dengan sederhana, contohnya iya atau tidak. Di sini ada praktik terbaik. Joe Wells menulis artikel yang menjelaskan praktik terbaik yang umum untuk wawancara. Daftar dimulai dengan tingkat persiapan yang sesuai dan diakhiri dengan mendapatkan pernyataan yang ditandatangani terutama ketika wawancara adalah tersangka yang mengaku selama wawancara. Langkah kedua adalah berpikir saat Anda pergi. Meskipun tampaknya intuitif bahwa pewawancara harus menuliskan pertanyaan untuk orang yang diwawancara, sebenarnya hal ini terbaik untuk dilakukan adalah tidak menuliskannya. Selanjutnya, pewawancara harus memperhatikan perilaku nonverbal. Biasanya, manusia memiliki bahasa tubuh yang berbeda ketika sedang stres. Penyelidik fraud yang terlatih tahu bagaimana memperhatikan tanda-tanda stres dalam proses yang disebut kalibrasi. Keempat, pewawancara menetapkan suasana. Hal ini termasuk berpakaian dengan benar, menggunakan keterampilan sosial yang baik, memperkenalkan diri dengan tepat, dan terutama mengembangkan hubungan dengan orang yang diwawancara. Selanjutnya, pewawancara harus menjaga tempo pertanyaan untuk menjaga orang yang diwawancara agar nyaman dengan orang yang diwawancarai dan prosesnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu lama. Pertanyaan sulit harus diikuti beberapa pertanyaan mudah dan meringankan. Selanjutnya, keenam, pewawancara harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, membuat orang yang diwawancara menjadi stres jika dia menipu, dan akhirnya memberikan isyarat pewawancara tentang penipuannya.
Selanjutnya, pewawancara harus lugas. Dekati proses dengan cara terbuka dan sejujur mungkin tanpa mengorbankan proses. Selanjutnya, pewawancara perlu mengambil waktu. Orang jujur biasanya tidak keberatan pertanyaan tindak lanjut ketika naluri pewawancara tidak menerima semua fakta. Langkah lain yang jelas adalah memeriksa kembali fakta-fakta yang dikumpulkan dan memulai proses itu selama wawancara. Tidak ada yang lebih merusak investigasi daripada kesaksian yang bertentangan dengan orang yang memberikannya. Selanjutnya di sini yang B ada masalah hukum. Investigator fraud tidak selalu membutuhkan otoritas hukum untuk mewawancarai atau menyelidiki masalah penipuan. Jika pewawancara mewakili dirinya sebagai seorang penyidik, bagaimanapun, beberapa negara memang memerlukan lisensi untuk peneliti. Kadang-kadang, benar-benar dapat menggunakan penipuan untuk memperoleh informasi secara hukum dari tersangka. Selama pewawancara tidak menggunakan penipuan yang mungkin menyebabkan pihak yang tidak bersalah mengaku. Yang kedua ada bahasa tubuh. Gerakan tubuh seseorang biasanya menunjukkan emosi yang dia alami melalui adaptor atau gejala. Perilaku tubuh dapat berupa gerakan tertentu, misalnya nada suara, kecepatan berbicara, menyilangkan kaki atau lengan, atau gerakan tubuh lainnya. Beberapa isyarat bahasa tubuh terkait dengan kecemasan atau stres dan dengan demikian bisa terkait dengan penipuan. Isyarat tersebut meliputi keraguan-raguan bicara, peningkatan nada vokal, kesalahan ucapan, dilatasi pupil, kedipan mata yang berlebihan, gerakan tangan atau bahu, dan tangan atau wajah yang tidak biasa atau berlebihan. Tapi syarat bahasa tubuh bukan absolut. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Lalu cara yang ketiga itu ada isyarat penipuan. Selain isyarat bahasa tubuh, ada isyarat lain yang digunakan untuk mengidentifikasi kebohongan. Daftar beberapa area isyarat dan contoh masing-masing berikut. Interaksi interpersonal, yaitu menggoyangkan kepala ketika berkata iya, setelah pokok bahasan dibuat, gerakan tidak konsisten. Lalu selanjutnya, keadaan emosional, di mana orang-orang pembohong akan cenderung untuk menghindari menyentuh orang yang menanyai mereka. Lalu yang ketiga, ada konten lisan, yaitu mencerminkan kembali pertanyaan sebagai jawaban segera setelah pertanyaannya. Contohnya, apakah Anda menulis cek untuk diri sendiri? Tidak, saya tidak menulis cek untuk diri sendiri. Lalu selanjutnya, bagaimana komentar dibuat, yaitu memisahkan orang, acara, dan sebagainya mengganti kata ganti. Contohnya equipment versus my equipment. Lalu selanjutnya kerangka psikologis, yaitu pernyataan kebohongan hampir selalu menghilangkan apa yang salah dalam acara menjelaskan, kecuali mengenai penundaan atau pembatalan. Lalu cara yang keempat ada bahasa mata. Para ahli percaya mata adalah bagian paling komunikatif dari tubuh manusia. Mata memang memiliki bahasa dan prinsip-prinsip yang mengikuti disebut sebagai visual assessing cues atau VAC. Namun, isyarat gerakan mata dan interpretasi hanya berlaku untuk orang yang tidak kidal. Jadi, mintalah orang yang diwawancarai itu untuk menandatangani sesuatu sebelum memulai penggunaan VAC karena isyarat berlawanan untuk orang kidal. Kamu akan menafsirkan tanggapan sebagai jujur versus tipu daya atau sebaliknya. Ketika orang yang diwawancarai ditanya pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk mengingat sesuatu untuk merespon, mata memberi petunjuk apakah proses mental itu menipu atau jujur. Contoh dari isyarat bahasa mata yaitu yang pertama menatap ke bawah. Dalam budaya Amerika, hal ini berarti pernyataan kekalahan, rasa bersalah, atau tunduk. Yang kedua, mengangkat alis, artinya ketidakpastian, ketidakpercayaan, kejutan, atau frustasi. Yang keempat, mengangkat satu alis dan memiringkan kepala ke belakang, artinya meremehkan, arogansi, atau kesombongan. Lalu yang terakhir, pelebaran pupil, artinya minat pada hal itu. Lalu, cara yang kelima, ada analisis pernyataan.
Analisis pernyataan adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan dalam pernyataan yang dibuat individu. Analisis pernyataan menggunakan pemeriksaan pernyataan kata demi kata. Hal ini menentukan kebenaran dengan analisis dari kata-kata daripada berfokus pada apakah fakta yang dinyatakan adalah benar. Pada dasarnya, analisis pernyataan mencari isyarat bahwa orang tersebut mencoba menjauhkan diri dari masalah atau fakta. Beberapa red flag khusus untuk dicari dalam analisis pernyataan, termasuk perhatian khusus pada kata saya. Setiap penyimpangan adalah red flag. Misalnya, orang yang mulai merujuk saya dan beralih ke kita. Secara tidak sadar, orang yang curang akan mencoba untuk menjauhkan diri dari isu atau fakta. Red flag ini juga berlaku untuk kata ganti posesif atau kepemilikan. Setiap perubahan dalam penggunaan nomina adalah red flag. Misalnya, komputer saya ke komputer itu. Teknik ini bekerja pada pernyataan tertulis, pernyataan rekaman audio, atau pernyataan video. Lalu cara yang terakhir ada scan. Scientific Content Analysis atau SCAN adalah teknik yang mirip dengan analisis pernyataan. Seperti analisis pernyataan, SCAN tidak mencoba mencari kebenaran dari fakta-fakta, melainkan refleksi dari fraud dalam cara pernyataan terbuat. SCAN adalah lintas budaya yang meningkatkan penerapannya. SCAN seperti analisis pernyataan mencari perubahan dalam penggunaan kata ganti. SCAN juga mencari celah dalam narasi yang menggambarkan penipuan. Frasa "saya tidak ingat" sering merupakan upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Perubahan dalam ketegangan juga menunjukkan respon emosional yang kuat terhadap konteksnya. Ada beberapa isyarat lain yang dapat digunakan para ahli dalam scan. Menurut seorang ahli, scan sama reliabelnya dengan pemeriksaan poligraf. Tetapi, scan dan poligraf keduanya merupakan alat investigasi dan bukan merupakan bukti legal. Lalu, selanjutnya ada teknik-teknik dalam audit. Teknik yang pertama itu observasi, yaitu auditor mengamati aktivitas, proses, atau transaksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, inspeksi, yaitu auditor melakukan pemeriksaan dokumen dan catatan yang relevan. Yang ketiga, konfirmasi. Auditor mengirim surat konfirmasi kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan entitas yang diaudit seperti bank, pelanggan, atau pemasok. Yang keempat, pengujian substantif, yaitu auditor melakukan pengujian atas transaksi dan saldo yang signifikan. Lalu, yang kelima ada pengujian sistem kontrol internal, yaitu auditor menguji sistem kontrol internal yang ada di entitas yang diaudit. Yang keenam, analisis, berupa analisis rasio keuangan, tren, perbandingan dengan tahun sebelumnya, atau perbandingan dengan pesaing. Yang ketujuh, pemeriksaan dokumentasi pendukung, yaitu auditor memeriksa dokumentasi pendukung yang mendukung transaksi dan saldo dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, auditor melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam entitas yang diaudit. Pengujian substansi. Auditor melakukan pengujian untuk memeriksa kebenaran, keabsahan, dan kecukupan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Yang 10, pemeriksaan fisik. Auditor melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset fisik yang dimiliki oleh entitas yang diaudit seperti inventaris, peralatan, atau properti. Yang ke-11, pengujian analitis, yaitu auditor menggunakan pengujian analitis untuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Lalu, teknik yang ke-12, pemeriksaan sumber daya, yaitu auditor menguji kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia, termasuk penggajian, kebijakan karyawan, dan prosedur perekrutan. Yang terakhir, pengujian hukum. Ini berkaitan dengan aktivitas entitas yang diaudit, termasuk perizinan, perjanjian, dan peraturan yang berlaku. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini, bukti non-finansial merupakan elemen penting dalam pemeriksaan fraud karena dapat mengungkap indikasi kecurangan yang tidak terlihat dalam data keuangan.
Bukti ini mencakup komunikasi tertulis, laporan insiden, wawancara, dokumen internal, rekaman video, serta informasi dari pihak eksternal. Proses memperoleh bukti ini melibatkan wawancara efektif, analisis bahasa tubuh, analisis pernyataan, termasuk teknik scan, serta berbagai teknik audit seperti observasi, inspeksi, konfirmasi, dan pengujian substantif. Auditor harus cermat dan etis dalam menggunakan bukti non-finansial untuk memastikan integritas proses investigasi dan mendeteksi penipuan secara akurat. Baik, mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.